Konflik panas antara Amerika Serikat dan Iran tiba-tiba diklaim sudah berakhir. Tapi tunggu dulu, kenapa justru memicu perdebatan sengit di dalam negeri AS sendiri? Ada apa sebenarnya di balik pernyataan ini? Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa konflik militer dengan Iran telah berakhir, tepat saat tenggat hukum penting mulai berlaku. Tenggat ini berasal dari World Powers Resolution 1973, sebuah undang-undang yang membatasi kekuasaan presiden dalam melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Aturannya jelas, presiden hanya boleh melakukan aksi militer selama 60 hari tanpa izin Kongres. Setelah itu ada 3 pilihan, menghentikan operasi, meminta persetujuan resmi, atau mengajukan perpanjangan 30 hari dengan alasan mendesak. Konflik ini sendiri dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Presiden Trump kemudian melaporkan aksi tersebut ke Kongres dalam waktu 48 jam, sehingga batas 60 hari jatuh tepat pada 1 Mei. Menjelang tenggat itulah muncul pernyataan mengejutkan dari pejabat senior Gedung Putih. Mereka menyebut bahwa permusuhan sudah dihentikan, sehingga kewajiban dalam World Powers Resolution dianggap tidak lagi berlaku. Namun klaim ini langsung menuai penolakan keras dari Partai Demokrat. Mereka menilai tidak ada satupun aturan dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa gencatan senjata otomatis menghapus kewajiban presiden terhadap Kongres. Salah satu suara paling vokal datang dari Senator Jeanne Shaheen. Ia menegaskan bahwa batas 60 hari adalah ambang hukum yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan sepihak. Menurutnya, hingga saat ini, Presiden Trump belum menunjukkan strategi yang jelas untuk mengakhiri konflik yang disebutnya sebagai direncanakan dengan buruk. Ketegangan semakin meningkat karena fakta di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan kondisi damai. Amerika Serikat masih mengerahkan kapal-kapal militernya untuk memblokade ekspor minyak Iran, sebuah langkah yang justru menandakan bahwa konflik belum benar-benar selesai. Di sisi lain, Partai Republik yang menguasai mayoritas tipis di Kongres tetap solid mendukung Trump. Mereka bahkan menolak berbagai resolusi yang diajukan untuk menghentikan konflik atau memaksa presiden meminta persetujuan resmi. Dampak perang ini tidak main-main. Ribuan korban jiwa telah jatuh, infrastruktur hancur, dan pasar global terguncang akibat gangguan pasokan energi. Di dalam negeri AS sendiri, konflik ini semakin tidak populer. Sejumlah survei menunjukkan penurunan tingkat dukungan publik terhadap Presiden Trump, apalagi dengan pemilu yang semakin dekat. Yang jadi sorotan besar adalah soal konstitusi. Secara hukum, hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Tapi dalam praktiknya, Presiden sering mengambil langkah militer cepat tanpa persetujuan formal, terutama dalam kondisi darurat. Kini, dengan celah interpretasi hukum seperti ini, muncul pertanyaan besar. Apakah konflik benar-benar selesai atau hanya dianggap selesai untuk menghindari batas hukum? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.